Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rahmati, NIM 1901022211. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi makalah saya dengan judul Sejarah Peradaban Islam pada Masa Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Kertanegara. Kutai Kertanegara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Penduduk asli daerah ini terdiri atas dua suku, yakni pertama suku Kutai yang biasa disebut dengan suku Melayu Muda atau Dentro Melayu. Suku ini mendiami tepi-tepi sungai dan kota. Untuk suku kedua, yaitu adalah suku Dayak yang disebut Melayu Tua. Suku ini mendiami daerah pendalaman Kutai Kertanegara. Kutai Kertanegara merupakan pusat kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti yang ditulis di atas yupa atau tugu batu dalam bahasa Sanskerta dengan menggunakan huruf Pallawa. Sebagai pusat kerajaan yang ada di Kalimantan Timur, memiliki sejarah tersendiri yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan paleografinya, tulisan tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-4 Masehi. Dari prasasti tersebut dapat diketahui di wilayah ini berdiri kerajaan tertua, yakni Kerajaan Martadipura yang diperintah oleh Mulawarman, putra dari Raja Aswawaman, cucu dari Maharaja Kudungga. Kerajaan tersebut berpusat di Muara Kaman. Pada masa itu, hubungan kerajaan Kutai Martadipura dengan India sangat erat karena di bawah pengaruh agama Hindu. Para pembesar kerajaan Hindu yang berasal dari India Selatan mulai mengirim utusannya ke kerajaan Kutai Martadipura, khususnya utusan dari masa kejayaan dinasti Pallawa seperti kerajaan Magadha, kerajaan Kalingga, dan pada masa kekuasaan kerajaan Martadipura, rakyatnya hidup dengan sejahtera di bawah pimpinan Raja Mulawarman. Berabad-abad lamanya, kerajaan terus berkembang dengan dikuasai secara turun-temurun. Rajanya yang terkenal adalah Mulawarman, Naladewa. Turunnya sampai pada raja yang ke-25, yaitu Maharaja Dharma Setia. Kerajaan Mulawarman menikmati masa-masa kejayaannya dari dinasti ke dinasti, hingga masuk kekuatan baru yang mendapat pengaruh langsung dari Jawa, yakni berdirinya Kerajaan Kutai Kertanegara. Pada abad, kerajaan ini dipimpin oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dengan adanya dua kerajaan tersebut, maka sering terjadi perselisihan di antara mereka, meskipun di antaranya masih ada hubungan kekeluargaan. Dalam data sejarah tidak banyak menjelaskan mengenai perkembangan dan keadaan sosial ekonomi kerajaan Kutai Martapura selain hanya berupa bentuk dan gaya huruf dari tulisan-tulisan pada batu yang disebut huruf Pallawa yang melukiskan kebesaran Mulawarman. Berdasarkan silsilah raja-raja yang ada, dapat disimpulkan bahwa kerajaan Mulawarman Martapura runtuh pada abad ke-17 dengan raja terakhir Maharaja Dharma Setia. Dalam pergeseran politik di Jawa pada abad ke-4 Masehi, nampaknya membawa pengaruh positif dalam catatan sejarah Kalimantan Timur, di mana para perantau dari Jawa berdatangan mengarungi laut dan tiba di daerah ini. Pada waktu itu, pertempuran antara kerajaan Kutai Martapura dan kerajaan Kutai Kertanegara tidak dapat terelakkan lagi, dan akhirnya kerajaan Kutai Martapura yang terletak di Muara Kaman dapat ditaklukkan oleh kerajaan Kutai Kertanegara yang berada di Kutai Lama, yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Pangeran Sinom Panji Mandapa. Dengan runtuhnya kerajaan Martapura, maka seluruh wilayah kekuasaannya jatuh ke tangan masa Kutai Kertanegara. Karena ekspansi perluasan wilayah telah berhasil menaklukkan seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Mulawarman, maka berubahlah nama kerajaan Kutai Kertanegara menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Kerajaan Kutai Kertanegara yang berdiri sejak abad 14 Masehi dengan pusat kerajaan di tepian batu atau jahitan layar yang sekarang lebih dikenal dengan Kutai Lama. Kepulauan ini muncul sebagai akibat dari ramainya arus perdagangan melalui Selat Makassar. Jalan perdagangan itu sampai ke Filipina dan besar kemungkinan hingga ke negeri Cina. Sementara kapal-kapal dari India yang melalui Selat Makassar singgah di Kutai. Kerajaan Kutai Kertanegara berkembang dengan pesat hingga pengaruh Islam masuk ke kerajaan ini sejak pemerintahan kedua, yakni masa kekuasaan Aji Batara Agung Padukanira. Pengganti Padukanira adalah Aji Maharaja Sultan, nama yang syarat dengan pengaruh Islam. Namun, Islam secara resmi menjadi agama kerajaan ketika Aji Raja Mahkota Mulia menduduki tahta kerajaan.
Namun Islam secara resmi menjadi agama kerajaan ketika Aji Raja Mahkota Mulia menduduki tahta kerajaan. Pada masa pemerintahannya, perhatian untuk mengembangkan agama Islam sangat besar. Bukan hanya dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam, juga dalam kerajaan ia segera mengubah bentuk kerajaan menjadi kesultanan. Menurut catatan sejarah, Islam masuk dan berkembang di Kerajaan Kutai Kertanegara mempunyai kesan tersendiri dalam perkembangan Islam, khususnya pada abad Kerajaan Islam di Kalimantan telah berdiri. Namun jauh sebelum Kerajaan Kutai Kertanegara mengakui Islam sebagai agama resmi kerajaan, di Kalimantan Timur telah bersinar cahaya Islam melalui para mubalik dari jiwa sekaligus sebagai pedagang dari pangkalan dakwah di Tuban dan Gresik sesudah berdirinya Kerajaan Demak. Sedangkan menurut sumber lain bahwa Pantai Timur Kalimantan merupakan daerah migrasi Kalimantan Timur, baik sebelum maupun sesudah Sulawesi Selatan menerima Islam pada tahun 1605. Masuknya agama Islam di Kutai Kertanegara. Proses masuknya Islam dalam beberapa literatur menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali membawa Islam di Kutai Kertanegara adalah seorang mubalik yang bergelar Tuanku Tunggang Parangan dan berhasil meyakinkan Raja Mahkota dari Kerajaan Kutai untuk masuk Islam. Ada beberapa versi tentang nama asli Tuan Tunggang Parangan, yaitu versi pertama menurut masyarakat setempat bahwa yang dimaksud Tuan Tunggang Parangan adalah Syekh Abdurrahman Al-Idrus. Versi kedua menurut Matulada bahwa Datuk di Tiro adalah Abjawad. Versi ketiga menurut Rabitah Alawiyah bahwa Tuan Tunggang Parangan adalah Habib Hashim bin Musa bin Yahya, seorang ulama yang datang dari negeri Matan, sekarang dikenal Ketapang atau Kalimantan Barat, bersama sahabatnya Dato' Ribandang, berasal dari negeri Kota Tengah, Kampar Riau yang telah lama menetap di Sulawesi Selatan. Dua orang temannya yaitu Hatib Sulaiman dan Hatib Dungu. Dato di Tiro dari Sulawesi, Habib Hashim bin Yahya bersama Dato Ribandang melanjutkan misinya menuju Kalimantan Timur. Adapun penetapan tahun Islam resmi sebagai agama kerajaan juga terdapat kontroversi dari para pakar sejarah. Versi Ahmad Dahlan menyebutkan bahwa Islam diterima di Kutai pada masa pemerintahan Raja Mahkota dari tahun 1545 sampai dengan 1610. Sedang menurut Kementerian Penerangan menyebutkan bahwa Islam masuk ke Kutai pada tahun 1525 sampai dengan 1600. Mengenai asal-usul Tuan Tanggung Parangan berasal dari Minang, Sumatera Selatan, dalam menyebarkan Islam di wilayah Nusantara. Sebelum melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan agama Islam, Tuan Tanggung Parangan bersama sahabatnya singgah di Pulau Jawa untuk memperdalam ilmu agama. Dan jalur Islamisasi di Kutai Kertanegara, yaitu yang pertama ada pada jalur perdagangan. Setelah Islam diterima oleh Raja Kutai Kertanegara, putra mahkota atau Raja Mulia Islam melalui Tuan Tunggangan Parangan yang kedatangannya di Kutai Kertanegara khusus untuk menyebarkan Islam. Namun sebelum kedatangan mubalik tersebut, syiar Islam sudah menyinari Kutai Kertanegara melalui jalur perdagangan dan migrasi. Yang kedua ada pada jalur pendidikan. Setelah Raja Mahkota memeluk Islam, maka letak dasar-dasar yang pertama dibangun adalah tempat ibadah, yaitu masjid dan langgar atau musala. Tempat ibadah ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan. Dan yang keempat adalah pada jalur kesenian dan kebudayaan. Pada perkembangan Islam di Kutai Kertanegara lewat jalur kesenian maupun kebudayaan dapat dilakukan dalam bentuk sifatnya bernuansa Islami terhadap berbagai macam tradisi yang terdapat di Kerajaan Kutai Kertanegara. Kesimpulannya adalah pada masa Kerajaan Kutai Kertanegara yang dipimpin oleh Raja Mulanwarma, Islam masuk di Kerajaan Kutai Kertanegara pada tahun 1607 melalui mubalik dari Sumatera yang terlebih dahulu mengislamkan Sulawesi Selatan. Mubalik tersebut adalah Tuan Tanggung Parangan bersama Datuk Ribandang. Namun yang memegang peranan penting dalam mengislamkan Kerajaan Kutai Kertanegara adalah Tunggang Parangan bersama Datuk Ribandang. Namun yang memegang peranan penting dalam mengislamkan Kerajaan Kutai Kertanegara adalah Tuan Panggung Parangan, sementara sahabatnya kembali ke Tanah Makassar untuk mengembangkan misi Islamnya. Jadi inilah kesimpulan yang dapat saya ambil dalam pemaparan materi makalah saya. Saya mohon maaf. Semoga ini dapat diterima oleh Bapak maupun teman-teman saya yang melihatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.